Kembali lagi. Kok gue nunjuk prompter, nunjuk kamera Anda. Kembali lagi di sini. Ini segmen baru ya. Oke. Namanya Belakang Panggung. Oke. Ya. Anda sudah lihat kan bumper terbaru saya. Itu yang bikin editor saya. Bagus di Bittersweet Studio. Bagus anjing jualan. Itu dia. Luar biasa. Apa kabar ya? Baik bro. Yahya Sahala everybody. Yo. Seorang pemain saksofon yang sudah malang melintang di belantika panggung hiburan dalam ruangan maupun luar ruangan. Dalam kota maupun luar kota. Ya, gue nih mau ngundang lo di sini. Kita mau ngobrol khususnya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi memang segmen gue baru gue bikin buat ngulik aja kerjaan orang. Gitu ya, namanya Belakang Panggung. Oke. Ini pas lo nggak lagi manggung, gue ajak ngobrol. Iya. Pokoknya kita lagi di belakang pokoknya ya. Nggak cuma buat musisi lo. Oke. Kan kerjaan mereka tuh panggungnya. Kalau lo sebagai mungkin security, itu lo itu kan panggung lo gitu. Iya. Ya kalau lo udah nggak kerja, ya kita ngobrol. Jadi di belakang panggung. Keamanan juga ya. Berarti bukan khusus musisi. Khusus musisi. Yahya Sahala. Kenapa nama lo Yahya Sahala sih? Lo orang mana sih? Gua orang Medan, orang Batak. Tapi kenapa Yahya itu sebenarnya gua bingung juga sih. Ntar gua tanya nyokap gua deh. Ya, soalnya Yahya Sahala tuh gua belum pernah denger. Ya Sahalanya marga? Enggak, Sahala itu diambil dari bahasa Batak juga. Oke, artinya apa? Ada kayak kemakmuran, Kan, gitu. Pokoknya yang baik-baik deh. Gitu. Berarti lo asli Medan? Asli Medan gua. Tahun berapa lo ke Jakarta? Sebenarnya baru sih gua 2019, tapi sebelum 2019 itu kayak mulai dari 2016 itu udah sering main di sini, ngejob di Jakarta. Pulang pergi? Iya. Gimana awalnya? Kadang ya dari teman ke teman gitu. Bro, ada manggung nih di Jakarta, berangkat. Naik kereta dulu atau di Jogja. Kan gue kuliah di Jogja pada saat itu. Oh, lo kuliah di Jogja. Iya. Gue kira lo dari Medan manggung di Jakarta. Jauh, Pak. Anjing, budget berapa? Makmur beneran itu. Yo, Berarti dulu main dari tahun berapa? Mulai profesionalnya ya, mulai dibayar lah. Itu sebenarnya dari SMA sih udah manggung sih sebenarnya. Soalnya kan gue SMK lah, SMM kalau bahasa ininya ya. SMM? Ya, sekolah menengah musik gitu. Oh gitu, gue baru tahu nih. Iya, jadi kayak SMK gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau bahasa kitanya SMM, sekolah menengah musik. Negeri? Oh gitu. Nama sekolahnya sebenarnya SMK Negeri 11 Medan. Tapi musik. Kenapa Anda PR dari pendidikan tidak kasih tahu? Gue masuk SMK, tapi perhotelan nyasar. Anjing tau gitu gue masukin sama kayak lo. Sekolah menengah musik. Iya. Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Jadi gue itu sebenarnya SMM itu nama lainnya lah. Iya kayak STM, SEMEA, Iya. SMIP gitu kan. Jadi di negeri itu di Indonesia ada 2, di Medan sama di Jogja. Ya gue sekolah di Medannya. Tolong Pak Nadim diperbanyak Pak Nadim. Yang negeri Pak Nadim. Yang negeri Pak Nadim. Iya kan? Yang negeri. Kalau swasta banyak, tapi yang negeri cuma 2. Bener. Gue tuh suka ngimpi kan ya, suka ngayal babu nih. Kalau orang tanya lo mau jadi apa? Nggak, gue nggak mau ngomong. Tapi ada satu masalah kita kan, Indonesia kan banyak utang ya. Kalau bayarnya pakai komoditi kan nggak bisa. Bayarnya pakai kesenian dan kebudayaan. Itu dia. Kayak Korea ya. Itu dia. Tapi kan nggak ada pendidikannya. Agak sulit ya. Iya. Agak jauh sih sebenarnya. Ya, begitulah. Iya, terobosan juga lumayan. Sekarang ada sekolah, kalau nggak salah SMK animasi. Sekarang gitu. Baru. Gue juga nggak tahu, tapi gue juga baru dengar. Tapi kan relevan sama situasinya. Iya kan? Karena memang memang butuh. Iya benar. Tolong Pak Nadim dibantu. Ya tolonglah Pak ya. Ada alumni ya Pak. Alumni loh. Saya baru tahu Pak, saya musisi, mohon maaf. Jadi lo akhirnya main dari SMP.
Lo berarti main dari SMP? Dari SMA. Dari SMA. Dari SMK itu sebenarnya. Langsung pemilihan instrumen. Pada saat itu agak lucu nih. Jadi sebenarnya kan dulu gue itu mau ngambil drum. Oke. Ya kan, dulu gue SMP itu ya band-bandan suka ngedrum gitu kan. Jadi gue dulu pengen masuk SMK itu ngambilnya drum. Pas gua mau mendaftar, rupanya drumnya udah penuh yang mendaftar gitu kan, bingung lah gua. Terus ada ya bapak ibu guru di situ bilang, konsultasi dulu sama ibu ini gitu. Apa yang mau gua konsultasi gitu kan sebenarnya? Tunggu, berarti di kuota? Sorry, gua potong. Iya, di kuota. Jurusannya apa? Drum? Jadi di Medan itu bahasanya ada klasik, ada non klasik. Oke. Non klasik combo. Iya. Drum, gitar, keyboard, Iya, bass, sekso, klasik, piano. Biola ya, masuk klasik? Masuk klasik. Jadi yang di klasik itu piano, biola, klarinet, aselo, ya ada viola, ada kontrabas gitu deh. Oke. Nah, pada saat itu mau mendaftar drum, akhirnya gua konsultasi disuruh bapak ibu guru itu kan, ini sama ibu ini. Rupanya, ya udah nggak apa-apa nak, kata ibu itu. Ya udah testing aja dulu gitu kan. Oke. Terus gue testing. Pas mau hari H testingnya, lucunya gue malah tes vokal. Aduh, gue kemana ini pikir gue. Oke. Uniknya di situ. Jadi, tes vokal. Ibaratnya bukan kayak nyanyi gitu, tapi tes, kalau bahasanya tes solfeggio aja. Jadi dia memainkan piano, gua ngikutin nadanya. Untuk ambil saksofon harus tes vokal. Pada saat itu gitu, gua seperti itu. Gitu. Jadi masuk akal sih. Jadi gua bukan tes nyanyi gitu. Jadi gua tes mereka main piano, nadanya random gitu kan. Gua yang nyanyiin istilahnya gitu. Pada saat itu udah gua masuk ya, tesnya gua masuk. Terus tiba-tiba gurunya bilang, "Kamu nanti ngambilnya di instrumen ini aja." Oh, ada rekomendasi. Dan ternyata bukan saksofon, Gi. Apa? Klarinet gua. Kayak Squidward dong. Gitu jadi. Klarinet Squidward kan? Iya. Squidward SpongeBob. Iya. Iya, klarinet gua tuh, Gi. Jadi apa ini klarinet, pikir gua ini kan. Baru gua lihat, kalau saksofon ya paling tidak bentuknya udah familiar ya, di mana gitu udah sering lihat, ini klarinet apa gitu kan. Ya udah deh, pikir gua coba. Mulai latihan ya, pokoknya kurang lebih 3 tahun lah gua di sekolah itu kan. Tapi karena klarinet itu mainnya klasik, gua kan kadang ada agak bosan nih main klasik. Betul. Gitu kan. Kurang, menurut saya referensinya pada waktu itu nggak banyak. Kurang gua main klasik ini. Terus klasik kan banyak ya, ibaratnya ada konserto, ada sonata. Agak pada saat itu gue lagi malas gitu main klasik gitu loh. Gue lihat, lo mau influence siapa ya di klasik? Iya. Siapa gitu kan. Ya gue latihan oke lah. Ibaratnya guru gue bilang nilai gue selalu ya nggak jelek-jelek amat gitu. Bagus. Bahkan gue sempat ngajarin adik-adik kelas untuk gantiin dia gitu. Pada saat itu. Terus gue kelas berapa itu? Apanya? Lo gantiin guru lo kelas berapa? Pas gue kelas 2. Lo ngajarin kelas 1? Kelas 1. Terbaik, Iya gitu. Udah dipercaya gitu lah. Jadi ibaratnya gantiin ibu. Ya udah pulang dia dikasih makan gitu. Ya, ibu mau kemana? Ibu ingat saya. Ibu kalau saya hitung-hitung umur ibu 20-an kan. Ayo ibu, mau kemana? Gitu. Siapa ibu siapa? Ingat nggak namanya? Bu Deni namanya. Sekarang udah pensiun. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih Bu Deni. Iya. Oke. Nah, terus gua lihat teman gua yang ngambil mayor saxophone. Oke. Ini orang niup 2 nada, 3 nada aja kok berbeda rasanya gitu loh. Sedangkan gua main klasik butuh fingering, arpeggio segala macam. Ya, gitu loh ibaratnya. Ya klasik, tapi gue lihat teman gue ini waktu kelas 1 pada saat itu ya, main saxophone 1 nada, 2 nada, 3 nada, enak, long tune aja bahkan enak gitu loh. Empuk didengarnya. Empuk dia. Akhirnya gue berpikiran,
gue harus pelajari ini juga nih. Nah, setelah gue selidiki organologinya ataupun fingeringnya nggak jauh beda. Even sama kayak suling recorder. Beda. Dari klarinet aja berbeda sebenarnya. Ke saksofon. Saksofon itu fingeringnya samanya kayak flute. Flute suling. Kalau bahasa Indonesia suling. Flute itu. Nah, tapi bedanya kalau di klarinet ini kita tekan note G, ya oktavnya jadi D. Hah, jauh banget. Kalau limanya jatuhnya ke limanya. Iya. Kalau sekso turun 1,5. Enggak, kalau saksofon kita tiup G, kita oktavin tetap G juga. Gitu perbedaannya. Makanya gue nggak terlalu susah nih pikir gue ini kan. Ya udah pada saat itu gue memutuskan gue belajar saksofon gitu. Klarinetnya tinggal jalan 2-2. Sekarang lu masih main klarinet? Masih main klarinet. Flute mainnya nggak? Flute enggak gue. Nyebrang, woodwind dan brass, saudara-saudara. Sampai akhirnya lo terima job pertama. Iya. Job pertama tuh main apa? Event? Main event pada saat itu, bukan event sih, ada nikahan. Weddingan. Pada saat itu ada weddingan. Dan itu weddingan terunik. Kenapa? Karena pakai baca part. Iya. Jadi ada pada saat itu ya di Medan lah nikah kan. Weddingan mahal. Nikah. Akhirnya dia nyari pemain saksofon yang bisa baca partitur. Siapa yang berarti ada yang ngondak? Ada ya mini chamber lah sebenarnya. Mini chamber ada yang ngondak. Pas kebetulan ditunjuk gua kan, ini si Yahya aja gitu. Ya udah gua sikat aja. Kan tapi lo kalau gue perhatiin dari feed lo Instagram, lo cukup laris untuk ukuran pemain saksofon ya. Ya, pertanyaannya bukan itu. Begitulah. Itu rahasia umum, guys. Pertanyaannya adalah seberapa berpengaruh pandemi buat lo as a musician? Sangat sih. Karena lo fokus depan panggung. Iya. Produksi? Enggak gua. Iya, Khusus ibaratnya sebagai performer gitu, bukan sebagai arrange atau bikin musik director apa sih gitu, enggak. Recording juga jarang pakai sekso sih ya. Iya, tapi ya waktu pandemi adalah 1, 2, 3 lah kemarin itu. 4, 5, 6. Ya, 1. Ya tergantung waktunya sih sebenarnya. Salah. salah. Iya betul. Kita sih nggak pernah mikirin amplop kalau main. Iya. Yang penting isinya berapa. Yang penting waktunya aja. Iya. Tapi teman-teman, ya faktanya begitu bahwa punya passion, even itu musik. Mungkin pada waktu era kita kayaknya, gue nggak tahu, mungkin dalam hal ini orang tua lo sangat mendukung sampai lo masuk sekolah situ. Iya. Tapi banyak mungkin teman-teman yang lain juga, termasuk gue khususnya, gue minta gitar tuh, jawaban bokap gue adalah, ntar jadi pengamen lo. Jadi pengamen beneran gue. Tapi kan beda. Ya pada waktu itu. Tapi tidak ada yang nggak mungkin kalau emang ternyata passion itu nuntun kita buat cari duit. Selama mau belajar. Dulu belajarnya memang susah. Tapi sekarang kayaknya sumber informasi kan banyak teman-teman. Gitu. Jualan waktunya. Dan sekarang kami di The Bittersweet Studio itu, channelnya ada di sini teman-teman, The Bittersweet Studio. Nanti cek juga. Merilis sebuah produk edukasi, bekerja sama dengan banyak seniman, banyak figur, khususnya mereka yang punya talenta dan punya willingness buat sharing knowledge-nya. Kita rilis produk namanya Better Stage. Jadi dibentuk dalam format digital download yang teman-teman bisa pelajari, dan Yahya adalah salah satu pengajar untuk materi Can Mind. Bajunya udah jualan duluan. Untuk materi saksofon. Dan uniknya nama materinya adalah dari sekso turun ke hati. Gue nggak ngeh, kenapa sih dari sekso turun ke hati? Harus pakai hati? Karena dari mata ke hati itu udah biasa. Biasa. Jadi harus dari sekso turun ke hati. Dari sekso turun ke hati. Cewek lo banyak nggak? Ketar-ketir. Ceweknya Yahya. Cewek lo nonton nggak ya? Kalau Anda nonton, kakak. Nggak, kita bercanda doang aja. Halo.
Iya, pemain saxophone kayaknya lebih mudah mempesona orang. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kalian harus semangat latihan saxophone. Betul, dari sekso turun ke hati. Oke, sekarang gue mau breakdown. Jadi materi dari sekso turun ke hati itu terdiri dari beberapa modul, teman-teman, yang membuat materi pembelajarannya lebih terstruktur, teman-teman lebih mudah mengikuti panduan ilmunya satu demi satu. Seperti teman-teman baca buku, ada bab 1, bab 2, bab 3, seterusnya. Bedanya ini dalam bentuk video, jadi kita menyebutnya modul. Yang modul pertama, ya gue mau nanya. Modul pertama itu tune and pitch control. Oke. Tentang apa itu? Gua sebenarnya ini hal basic yang memang harus diperhatikan dari pemain saxophone sih. Oke. Karena kenapa? Kita bahas pitch control dulu lah, baru ke tune nanti. Pitch control tuh dulu zaman Avi. Iya. Terutama itu. Pitch control. Wah, itu sampai sekarang kayaknya masih ngetren itu pitch control. Kayaknya orang Indonesia tahu pitch control dari ini. Jadi apa ini yang maksudnya yang diajarkan tipis-tipis apa misalnya? Kisi-kisi aja. Pada intinya ketika kita mendengar pemain saxophone gitu kan, nada yang dikeluarkan dia itu tidak goyang gitu loh, dan tidak fals. Iya, betul. Seperti orang bernyanyi. Iya. Nginjek lah nadanya. Nginjek nadanya. Dia tahu di nada yang tepat di mana ininya posisinya bibirnya gitu. Oh, bibir ngaruh ya? Ngaruh. Karena dudukan bibir ini, posisi bibir itu mempengaruhi pitch control juga. Oke. Gitu. Udara yang dikeluarkan juga ngaruh, Gi. Oh gitu. Ngaruh ke tone juga. Ke tone juga. Tone dan pitch control itu satu kesatuan, ya. Jadi tone juga kita harus pelajari. Biasanya kalau tone itu kita mau tone yang seperti apa, gitu loh. Apakah bright, apakah tone kita dark, itu bisa kita pengaruhi dari bibir juga. Selain dari morfis, kita bisa bentuk dari bibir kita juga. Oke. Nah, gitu. Morfis, reed-nya juga ngaruh. Iya. Jadi sebenarnya misal pun kita pakai morfis yang bright, tapi bibir kita terbentuk itu dark, morfis yang bright itu bisa lebih dark jadinya. Begitu juga dengan morfis yang dark, ya bibir kita bright, bisa jadi gitu juga. Sebaliknya. Kok otak gue jadi kemana-mana ngomongin bibir. Bibir yang mana kayaknya? Bibir. Berarti cewek lo kalau lagi sedih, lo kasih sentuhan yang bright. Ya, ada bright, ada. Ya. Kalau dia over excited, lo kasih agak dark dikit. Tenang, sabar. Karena memang gitu, Gi. Jadi udara yang kita keluar itu mempengaruhi pitch control kita juga. Iya, betul. Jadi kalau di saxophone itu ada udara hangat sama udara dingin. Hah? Gimana? Nah, kayak lo gini, itu kan hangat yang keluar. Oke, gitu ya. Kalau dingin, betul. Ya, gue baru tahu. Itu dia. Ilmu, teman-teman. Ilmu. Iya. Oke. Jadi di saxophone itu sangat-sangat udara yang kita keluarkan itu sangat mempengaruhi tone kita dan pitch control kita. Bentuk bibir juga, kokohnya bibir kita ini mempengaruhi juga. Oke. Gue iseng aja nanya nih, di kepala gue pop up aja. Kalau mereka pakai behel, tetap bisa main saxophone nggak? Bisa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Kenny G, kenapa dia main di sini? Oh, gue nggak pernah ngeh. Di sini dia. Ya dia kan Kenny G kan nggak pada umumnya. Betul. Gini, kan. Tapi kan agak-agak, kan? iya. Karena dia ada masalah di gigi. Oh. Jadi sebenarnya mau bentukan kalian mau, apalagi pakai behel gitu kan, nggak masalah. Karena kan behel itu nggak sampai ke bawah gini. Betul. Kan. Gue kira tuh angle fotonya Kenny G. Apalagi seperti Kenny G yang ada masalah di gigi gitu kan. Dia makanya harus ke samping biar nggak terganggu giginya. Iya, betul. Jadi mau kondisi apapun sebenarnya bisa aja main saxophone. Oke, I see. Gue paham kalau gitu.
Lalu yang kedua adalah tongging and Staccato. Tongging and staccato. Yo, Apa itu? Sebenarnya simpelnya ini kalau misalnya tongging itu adalah bahasa simpelnya kita kan di mulut ini kan ada gigi sama lidah. Ya, jadi ketika kita niup, ya ada lidah kita yang bersentuhan dengan rit. Oke, rit itu kalau teman-teman nggak tahu, rit itu adalah lapisan terbuat dari bambu biasanya. Iya. Yang nempel di mouthpiece. Rit ada ukurannya, tergantung nanti level teman-teman, bukan level sih, tergantung nanti sudah sampai mana, kapasitasnya beginner atau expert. Biasanya kalau gua nggak salah, rit itu ada ukurannya ya? Ada. Makin tebel, diumnya makin berat. Iya, betul. Oke. Jadi bentuknya tipis lah, tipis lah kayak pick gitar tapi lebih tipis lagi. Lebih tipis. Dan itu kalau kita bedah rit itu wah panjang banget. Panjang. Nanti aja episode selanjutnya. Oke, jadi tongging dan staccato. Ya, jadi tongging itu sebenarnya kalau kita bentukkan dalam sebuah lagu, cara kita membedah frase-frase. Ya, jadi kalau misalnya do, re, mi, itu kan putus. Jadi kalau misalnya kita do, re, mi itu pakai kan agak susah. Jadi udara tetap normal. Yang membuat kita frase itu terputus-putus itu adalah tongging itu. Dari lidah kita ke rit itu. Do, re, mi. Ya, ta. Ya, gitu. Jadi kok kan kasihan. Iya, betul kan kasihan. Staccato itu lebih apa? Staccato itu sebenarnya nada yang putus-putus. Jadi kalau ta itu staccato. Ta. Kalau pakai udara kan susah, susah gitu kan. Jadi makanya gua kenapa ngelatih tongging dulu agar staccatonya juga mudah. Gitu. Kayak Dave Koz. Toreret tet 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 tereret. Itu ada staccato di dalamnya. Iya, oke. Cara membuat staccato itu ya dari tongging itu. Jadi memang nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Tapi kadang-kadang udah nggak bisa dipisahin, tetap terpisahkan. Aduh. Tipis. Lampu bagus nih. Tipis aja, tipis. Oke, itu nomor 2. Modul 3 adalah artikulasi. Iya. Layaknya bernyanyi, saksofon juga ada artikulasi. Betul. Jadi banyak orang yang menganggap ya saksofon itu ya asal bunyi aja gitu loh. Udah kelihatan mahal. Sebenarnya itu cuma awal dari peperangan selanjutnya. Jadi makanya kalau gua kadang ya murid-murid gua juga ketika ada murid gua yang memang dari dasar, ada juga murid gua yang sudah dia latihan saksofon sendiri. Ya, tapi pas ketika gua suruh main ya dia hanya memainkan ya do re mi fa sol aja gitu loh. Betul. Tapi seperti orang ngomong dia tidak jelas apa yang dia katakan gitu. Tidak jelas apa nada yang dikeluarkan dia. Gitu. Oke. Lalu ada intonasi. Intonasi, simpelnya ketepatan nada dari nada yang low sampai high. Jadi misalnya do. Jadi dia harus meniup di nada yang bawah dengan tepat dan langsung ke atasnya juga tepat. Begitu lompat nginjaknya di not yang memang dituju. Iya, betul gitu. Oke. Lalu ada lagi vibrato. Ya, vibra ini. Vibra. Mungkin ini vibra ini secara umum mungkin udah sering ya. Secara umum mungkin sangat sering. Tapi di saksofon itu vibra itu sangat mewarnai. Betul, itu bikin becek. Waduh, bikin icikiwir deh pokoknya. Vibrato luar biasa. Iya. Lalu ada dinamik. Ya. Dynamic ini memang sangat mewarnai juga di saksofon ya, karena kita nggak bagus juga main saksofon itu keras terus. Oh, jadi ada dinamikanya. Iya, pelan-pelan terus gitu. Jadi rasa yang kita keluarkan itu nggak sampai ke hati si pendengar. Makanya judulnya dari sekso turun ke hati. Supaya sampai hati, ya mainnya akhirnya di kolaborasi nih pakai hati ujung. Benar. Jadi
dynamic ini ketika kita misalnya lagunya sedih, ya kita flow sedih dulu, kita ikuti alurnya gitu. Lama kelamaan makin kuat gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya pelan saja, kencang saja, tapi ada kita bermain di dinamika, naik turunnya, ada rasa juga di situ gitu lah. So art it's all about heart and heart is all about love. Yo. Yogi Febrianto 2022. Terakhir ada ornamen. Di situ ada trills, mordents, appoggiatura. Wow. Acciaccatura. Turns. Gua nggak ngerti namanya aja. Gua begitu ngomong gue lupa lagi. Satu-satu. Trills itu apa? Trills itu diambil dari kata thrilling. Okay. Oh, oke. Mordents? Mordents itu kayak Oh, iya. Ada unsur volume juga, main volume. Appoggiatura? Appoggiatura turun. Iya, tapi kalau di partitur itu kadang dia cuma nulis satu not aja, 1/8, di atasnya dikasih simbol appoggiatura, kita udah tahu memainkannya. Gitu. Lalu ada acciaccatura. Jadi juga ya. acciaccatura itu misalnya kita mau membunyikan nada intinya, ada nada sebelumnya. Misalnya tetet gitu. Ya, jadi misalnya yang kita mau tuju nih tapi dimainkan acciaccatura. Oh, oke. Ada bridgingnya. Ada bridgingnya, ada 1/8-nya, ada 1/8. Iya. Turns juga. Jadi turns itu kayak jadi satu nada, tapi kalau di partitur itu dia bisa jadi oke. Gitu. Jadi misalnya kayak ending lagu. Ada gitunya. Luar biasa. Gitu. Jadi inilah rangkaian dari modul-modul yang lo akan salurkan, salurkan ke pada user-user dari materi itu ya. Yoi. Oke, luar biasa. Jadi materi itu teman-teman bisa dapetin di Tokopedia, linknya ada di bawah, dan ada kode promo berlaku sampai tanggal 25 Maret. Bisa langsung dicek. Ada beragam materi lainnya juga, mungkin teman-teman mau belajar instrumen yang lain, jadi bisa dicek di situ. Tapi trust me, saxophone is good. Iya. Iya. Luar biasa. Anda akan ganteng. Dan Walaupun mereka mungkin ada musisi-musisi juga, walaupun mereka udah main instrumen yang lain, ya belajar lagi nggak apa-apa. Kan? Kenapa tidak? Gitu. Supaya job Anda nambah. Betul. Mungkin lawan gitaris sedang penuh. Keyboardis banyak. Vokalis juga. Saksofon kolamnya masih besar dan ikannya nggak banyak. Jadi oke banget. Abis ini mau ngapain ya? Ya. Ada proyekan apa? Masih ngajar-ngajar aja sih. Ngajar-ngajar loh. Jadi teman-teman, Yahya juga sebagai salah satu pengajar di Bittersweet Performing Course. Kalau mau tahu lebih banyak nanti bisa cek Instagramnya The Bittersweet Studio, atau nanti linknya juga ada di bawah yang tadi udah dicek. Jadi bisa ngajar di situ, atau private teman-teman mau bawa dia sebulan ke Bali, silakan aja. Boleh. Tapi jangan ditelantarkan. Sampai sana, saya bingung nelpon siapa. Kadang sering banget gitu, ada kita job di luar kota gitu kan. Sampai sana, sejam 2 jam nunggu tidak ada kabar gitu. Iya. Tapi akhirnya gimana? Akhirnya ada. Nggak mungkin balik lagi dong. Betul. Paling jauh kemana ya? Bali lah. Jadi ya Bali, Kalimantan udah, Bali udah, Bandung udah, Semarang udah, Jogja udah. Kayak gitulah. Emang cuman 2 ya profesi yang bisa keliling Indonesia ya? Pemain bola sama musisi. Itu dia.
dan gratis. Dan Dibayar gratis. lagi. Dibayar. Bagus. Bagus. Luar biasa, thank you ya. Udah Yoi. ngobrol-ngobrol ya. Iya. Jadi teman-teman langsung kunjungin aja toko online kita di Tokopedia, namanya Better Spasi Stage, seperti kaos itu tuh. Kan lain. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di episode yang lain. Dengan ngobrol-ngobrol gue yang lain di belakang panggung. So, thank you. Jaga selalu diri kita dari COVID-19. Teman-teman sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Thank you, bro. Bahaya pisan. Ya. Sukses selalu buat semua teman-teman. Assalamualaikum dan bye-bye. Thank you. Yoi. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk kunjungi toko online kami di Tokopedia dengan cara ketik Better Spasi Stage di kolom pencarian untuk mendapatkan beragam materi pembelajaran seru lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan mari kita berkarya tanpa batas.